Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya tadi yang saya maksud, mobil Alphard. Mobil Alphard. Nah, penyakitnya itu ini yang kita nih mau bongkar dulu penyakit kaki-kaki mobil Alphard. Nah, mobil ini yang pakai elektrik ya, jadi untuk yang power steering itu penyakitnya lebih sedikit daripada yang EPS. Jadi untuk yang EPS ini wah banyak banget mas. Jadi yang sering kena itu yang utama pasti rack steer di bagian sini itu pasti sering kena. 3 tahun 4 tahun pasti udah kena. Yang kedua di kolom setir. Nah ini masih posisi saya lock, soalnya saya lepas rack steer ya, jadi ini harus posisi ngelock gini. Kalau nggak ngelock nanti airbagnya ini pas kalau diputar-putar kan jadi kabel airbagnya putus. Nah ini penyakitnya di sini. Nah ini soalnya mobilnya nanti mau dipakai. Ini saya bongkar besok hari Senin. Kolom setir ini yang pakai EPS, yang sering kena itu ini kolom setir sama rack steer gitu. Ini soalnya ciri-ciri kolom setir kena itu di dalam berisik banget. Jadi di bagian sini itu berisik banget pokok. Produk. Lewat di jalan biasa tuh bunyi banget. Di setir juga kerasa kayak getar redek gitu. Nah itu kolom setirnya pasti udah bintangan kolom setir udah pecah. Nah ini nanti kita besok ini nanti besok kita bongkar, kita lihat lebih detailnya lagi bintangannya gimana. Oke. Terus sama ini rack steer. Nah ini tadi kaki-kakinya udah pada mau ngoblak, kita sekalian servis. Shockbreakernya udah mati. Nah ini kalau shockbreakernya mati itu yang ngaruh di supportnya ini ya. Ini supportnya mahal banget. Nah, sebelum supportnya jebol, shockbreakernya udah tahu mati, langsung kita servis. Terus sama bising ngarepnya masih bagus, masih oke. Jadi kira-kira kok shockbreaker ini matinya itu belum lama. Jadi baru mati shockbreakernya ini. Kalau shockbreakernya matinya udah lama, supportnya ini pasti jebol, bising ngarepnya ini juga pasti jebol. Terus ini keluhan customer gimana mas? Nah, gini ya. Jadi ini mobil ini tadi saya coba itu di jalan paving block itu bunyi banget mas. Jadi di setir itu geter gitu. Sama tracknya bunyi yang di bawah ya. Ini di bawah di bagian kaki. Yang sebelah kiri tretek gitu rack steernya. Untuk selain rack steer bunyinya kayak gitu di bagian kiri ya, apa aja mas ya itu bisa long terot. Nah, itu long terot sama rack steer itu bunyinya hampir sama. Jadi pengecekan harus teliti. Jadi ini long terotnya oblak. Oh ini long terotnya nggak apa-apa, rack steernya yang oblak. Nah itu lebih detail, ngeceknya itu harus lebih detail. Nah terus sama waktu jalan itu di setir itu kretak. Nah itu di setir, jadi kan tahu ya bedanya bunyinya di bawah di bagian kaki sama di setir kan pasti kedengeran. Oh ini bunyinya di setir.
oh ini bunyinya di bagian kaki. Nah itu kalau bunyinya di setir itu biasanya sih kolom setirnya tadi. Terus yang bunyinya di bawah itu biasanya sih di rek setirnya itu, rek setir. Kalau nggak rek setir ya rek end atau long perotnya itu. Nah terus selain itu apa mas? Nah, mobilnya ini dipakai itu yang jelas agak ngelimbung. Soalnya shockbreakernya mati, yang main cuma per spiralnya ini. Jadi per spiralnya itu main, nggak ada yang nahan shocknya, nggak nahan sama sekali. Jadi mobilnya itu kalau dipakai 100 lebih, 100 ke atas itu ngelimbung, wes gitu. Nah setelah saya cek ternyata shockbreakernya mati. Shockbreakernya mati. Untuk komponen lain saya cek, alhamdulillah masih aman, masih jos. Nah, ini cuma nanti bagian kaki-kakinya agak loncar-loncar, agak mau oblak. Nah sekalian saya servis. Ini belum parah sih. Ini biasanya sih kalau udah parah itu businya jebol, shocknya boot shocknya ini sobek, stoppernya habis. Nah ini stoppernya kan masih utuh ini. Nah, jadi shockbreakernya kemungkinan kok habis mati ya. Ini saya bisa bilang shockbreakernya kemungkinan ini habis, baru mati, belum lama. Soalnya ini masih utuh. Nah soalnya ini gunanya apa ya? Gunanya itu tadi, kalau shockbreakernya mati waktu ngayun, ini mentok sama bawah. Jadi biar nggak klep shockbreaker itu, biar nggak mentok gitu loh, kasih ini. Biasanya yang mentok duluan ini hancur. Nah itu biasanya sih udah lama shockbreakernya mati. Terus sama yang belakang tadi saya cek shocknya masih oke. Ini yang belakang, ini mobilnya Toyota Alphard ya, biar nih Toyota Alphard ini oke. Ampas rem masih tebel. Nah ini di bagian support jangan lupa ya. Ini biasanya sih kalau ini nanti nggak kepasang, setelan sporingnya berubah. Nah ini untuk yang punya mobil Alphard. Ini shockbreakernya. Mati. Oke, ini untuk akhirnya proses penyetelan. Oke, kita udah sekitar refill. Nah oke, ini dari buat storing ya. Ini servis CV joinnya kita ganti. Nah ini ya, kita juga proses penceperan. Ini kita ceperin. Nah ini posisi gardan sebenarnya kan di bawah, ini kita taruh di atas per daunnya. Oke, ini nggak saya review soalnya lagi kita nge-review ke mobil Alphardnya aja. Nah oke, ini ya penampakan mobil Alphard, Toyota Alphard. Ini tadi yang kiri. Nah ini untuk ngelepas rakstir ya. Untuk lepas rakstir jangan lupa engine mountingnya dilepas biar enak proses pengambilan rakstirnya. Jadi nggak perlu nurunin asbala. Nah ini support masih bagus semua.
ampas rem masih bagus. Oke, cukup. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Oke, cukup sekian dari Bintang Jaya Kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.